Selamat sore para pemirsa, saya Tonton Mesir. Kini Anda mengikuti Warta Berita PTS tanggal 24 Januari. Kendaraan sejenis motor listrik beroda 2 masuk dalam kategori kendaraan yang perlu diawasi per bulan November tahun lalu. Sekalipun telah memberlakukan kewajiban pemasangan, plat lolos evaluasi, dan asuransi wajib, namun karena tidak membutuhkan SIM saat mengemudi kendaraan tersebut menjadi pilihan transportasi para pekerja migran. Karena tidak fasih pada peraturan lalu lintas tempat, kerap menimbulkan kecelakaan fatal. Hari Senin lalu telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Ilan, di mana 2 PMI yang mengendarai motor listrik menabrak truk kecil yang mengakibatkan 1 korban meninggal dan 1 korban luka. Ambulans bergegas menuju perempatan jalan. Kecelakaan dialami sebuah motor listrik yang terbentur hingga berubah bentuk. Tanggal 22 PMI mengendarai motor listrik dan menabrak sebuah truk mini di persimpangan jalan Desa Tongsan di Ilan, mengakibatkan pengendara berusia 30 tahun meninggal walau telah dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan 1 PMI lainnya terluka. Isu PMA yang mengendarai motor di Taiwan kerap menjadi topik diskusi. 实际的考照的过程，包括后面过户的法规的保险的这些，到底有没有移供相关的模具，很难的取得汽车驾照。 Ormas menyampaikan sangat sulit bagi PMA untuk mendapatkan SIM di Taiwan. Alat transportasinya juga dibatasi. Hal ini menyebabkan banyak PMA memilih kendaraan listrik roda 2, namun kecepatannya juga dibatasi di bawah 25 km per jam dan baru boleh dikendarai setelah lulus evaluasi dan mendapat sertifikasi kelayakan. Namun berhubung SIM tidak diperlukan, mayoritas pengendara tidak memahami peraturan lalu lintas sehingga dapat menimbulkan bahaya. 关的一个地方政府跟相关的劳动机关就持续宣导外籍工朋友们在骑乘时候要注意相关的交通安全规则。 Kendaraan listrik roda 2 dikategorikan sebagai kendaraan lambat atau setara dengan sepeda, sehingga tidak memerlukan SIM. MOTC juga akan terus mempromosikan protokol keselamatan lalu lintas agar para pengguna jalan dapat mematuhinya. Belum lama ini ada seorang penari tari api yang menjadi korban kasus penipuan untuk bekerja di luar negeri. Penari sempat ditahan dalam taman kawasan penipuan di Myanmar dan baru saja berhasil terlepas dan pulang ke Taiwan. Sindikat penipuan kembali menggunakan strategi baru dengan iming-iming wisata gratis asal dapat membantu pengusaha Taiwan membuka rekening bank di Thailand. 8 warga Taiwan yang terpancing masuk dalam kelompok wisata berakhir dengan berada di Myanmar dan dipaksa melakukan praktek penipuan di sana. 那个时候会让我觉得说，就是跟我们当时在台湾所接下工作的时候的感觉是一模一样的，所以那个时候其实很防不胜防。 Pemuda ini dikelabui untuk bekerja dalam industri pertunjukan di luar negeri dan menjadi korban sindikat penipu di Myanmar. Ia berhasil lolos, namun kini sindikat penipu kembali menggunakan strategi baru untuk memancing orang ke luar negeri. 请他们去那边办理那个我们台湾人的在那边开户，一个人可以分到12万。 可以在那边停留1个礼拜，那这1个礼拜的机加酒都由他们这边来处理。 Sindikat menggunakan strategi wisata gratis. Ada 8 warga Taiwan terpancing dan percaya bisa ke luar negeri dan mendapatkan uang tambahan. Mereka tiba di Thailand akhir tahun lalu, namun malah dibawa ke Myanmar untuk melakukan penipuan. 2 di antaranya adalah lansia dan ditawan selama hampir sebulan. Akhirnya mereka membayar uang tebusan $1 juta lebih baru bisa lolos dan kembali ke Taiwan. Hingga kini, ke-6 lainnya masih belum diketahui keberadaannya. 有些是说要去旅游啦，给你比较便宜的这些旅游的费用；也有一些说利用你在国内本身就是有一些债权的问题，他说那你就出来帮我去做一个小额的帮忙之类的。 Muslihat penipuan di luar negeri sangat beragam. Statistik menunjukkan adanya tren peningkatan baru-baru ini. Polisi menganalisis terbang ke luar negeri untuk membuka rekening, wisata berbiaya murah, dinas studi banding, semua ini merupakan trik lowongan kerja di luar negeri yang digunakan oleh sindikat penipuan. Masa libur tahun baru Imlek segera tiba. Gelombang dingin perdana jelang memasuki musim dingin akan terjadi pada tanggal 26 Januari yang diprediksi suhu akan terus dingin hingga hari pertama tahun baru Imlek, di mana awalnya kondisi dingin basah berubah menjadi dingin kering. Suhu pada malam tahun baru Imlek mampu mencapai 10 derajat. Untuk kawasan utara, Ilan dan luar pulau akan berada pada 8 derajat Celcius. Selama masa tahun baru Imlek, jangan lupa untuk memperhatikan kondisi perubahan suhu cuaca yang drastis. Sejak tanggal 26 Januari malam hingga malam tahun baru Imlek, kondisi suhu di semua kawasan akan turun drastis, di mana bagian utara dan timur Taiwan akan sangat kentara, dingin dan basah. Sejak malam tahun baru Imlek hingga hari pertama Imlek, kondisi akan berubah menjadi dingin dan kering. Sedari itu, kondisi cuaca hingga hari ketiga Imlek, suhu akan naik secara perlahan. Dan jangan lupa untuk memperhatikan jeda kondisi perubahan suhu yang signifikan. Hari keempat, suhu akan kembali turun. Pihak JWA menyampaikan mulai tanggal 26 malam hari hingga 27 Januari, kondisi di semua kawasan pegunungan yang melebihi 3.000 meter di atas permukaan laut berkemungkinan akan turun salju.
Saudara asal Indonesia yang tengah berkarir di Taiwan, Martin Rustandi kini hadir dengan mempersembahkan karya seri mini dokumenter 5 episode yang menggugah hati para penonton dengan judul Not Far From Home. Miniseri tersebut digarap oleh Martin Rustandi menceritakan 5 kisah imigran dan pekerja migran Indonesia di Taiwan. Dengan sistem pengambilan gambar dan editing yang dibuat dengan sangat elegan, mampu menghadirkan nilai seni counterpart tinggi. Hal ini juga menjadikannya berbeda dengan film dokumenter pada umumnya. Video klip memperlihatkan para PMI yang melakukan parade di salah satu jalan di kota Taipei dengan busana tradisional. Ini adalah sekelumit dari karya dokumenter miniseri Not Far From Home yang digarap oleh sutradara Indonesia Martin Rustandi. Miniseri Not Far From Home ini adalah kumpulan dari hasil open audisi yang kita lakukan dengan KDI Taipei. Waktu itu 2021 kita ngadain open call, terus kita dapetin sekitar 150 cerita. Martin memulai karirnya sebagai seorang sutradara sekitar 10 tahun lalu. Selama ini, karya layar lebarnya selalu mengangkat kisah lokal dan diperankan oleh aktor Taiwan. Suatu kali ada seorang sutradara senior menyampaikan bahwa Martin adalah satu-satunya sutradara Indonesia di Taiwan yang mampu menyuguhkan kisah cerita para PMI atau imigran baru dari sudut pandang orang Indonesia. Sejak saat itulah ia baru sadar dan memulai petualangannya dalam membuat dokumenter miniseri Not Far From Home. Kamu adalah untuk saat ini adalah salah satunya sutradara Indonesia di Taiwan, dan kamu punya tanggung jawab untuk menyuarakan suara mereka. Secara keseluruhan, film dokumenter Not Far From Home terdiri dari 5 miniseri yang bertajuk seputar kancah PMI dan kalangan imigran baru. Setiap seri menghadirkan kisah perjuangan dan tantangan yang dihadapi oleh kalangan minoritas ini. Seperti kendala berbaur anak dari pasangan migran Ricky dan Ella yang dikucilkan oleh sesama temannya karena terlahir dengan kulit sawo matang. Pernah juga suatu kali dia ke taman, itu ada teman yang memanggil dia, kamu orang hitam, jadi aku nggak mau main sama kamu. Sehingga yang membuat dia kemudian merasa, sebaiknya tidak usah saja saya bilang saya orang Indonesia. Martin mengungkapkan bila ada kesempatan di masa mendatang, ia akan tetap menyuarakan hak dan kepentingan para pekerja migran dan imigran baru ini agar warga Taiwan bisa lebih memahami keberadaan dan tantangan yang mereka hadapi, sehingga akhirnya dapat merangkul dan menghargai peranan yang dimainkan oleh kalangan minoritas ini. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan pertunjukan cahaya di London dan kita sua lagi dalam kesempatan. Sampai jumpa.